Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang dampak yang ditimbulkan dari zat radioaktif cesium-137. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap saat ini ada 32 titik radiasi dari Lebih dari radioaktif 30 titik ya, cesium-137 berarti di banyak banget kawasan tuh ya. industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Sebanyak 10 titik diantaranya berada di luar kawasan industri, sementara 22 titik lainnya berada di area industri. Nah, Ya, saat masih ini tersebar proses ya. dekontaminasi di 32 titik itu pun masih berlangsung. Kami akan ajak Anda untuk memahami lebih lanjut mengenai bahaya radioaktif cesium-137 dalam segmen At Large Metro siang berikut ini. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, cesium-137 ini adalah isotop radioaktif hasil fisi nuklir. Jadi unsur ini sering muncul sebagai produk samping dari aktivitas reaktor nuklir maupun uji coba senjata nuklir. Ya, jadi kan fisi tuh, berarti fisi itu dia memisah, misal dari atom yang besarnya, yang tidak stabil, dia meluruh tuh, karena nggak stabil kan, goyang-goyang terus gitu. Nah, ketika dia meluruh, dia menghasilkan energi. Nah, hasil sampingannya adalah si cesium ini, gitu. Jadi itu adalah fisi nuklir. Nah, kebalikannya adalah fusi. Fusi itu adalah penggabungan dua atom, gitu. Kayak di matahari, misalnya antara hidrogen dengan hidrogen bergabung menjadi satu, jadinya atom helium. Ya, jadi karena ini fisi berarti dia adalah pemisahan. Itu hasil sampingnya adalah cesium ini yang mungkin lebih stabil dibandingkan dengan atom sebelumnya. 37 ini memiliki waktu paruh sekitar 30 tahun. Cukup Artinya tahun. bahwa butuh puluhan tahun bagi zat ini untuk berkurang setengah dari tingkat radioaktivitasnya. Ya, jadi misalnya waktu paruh tuh kayak waktu dibutuhkan untuk setengahnya tadi ya. Misalnya zatnya itu beratnya 1 kilo. Jadi dibutuhkan waktu 30 tahun untuk berkurang sebanyak setengah kilo gitu. Jadi sangat lama sekali. Itu nggak belum habis tuh, masih ada setengah setengah kilo lagi kan sisanya. Nah, itu bisa berlangsung selama puluhan sampai ratusan tahun untuk mendegradasi atau meluruh secara apa ya? Lebih lebih ringan gitu supaya mengurangi radioaktifnya. Jadi benar-benar ratusan tahun gitu, sampai generasi selanjutnya, nggak cuma generasi sekarang yang merasakan dampaknya, tapi bisa ke generasi selanjutnya ya. Jadi sampai turun menurun tuh masih ada tuh zat radioaktifnya, karena itu ya sangat lama tuh waktu untuk menetralisir zat radioaktifnya, keluarannya sangat lama sekali ya. Dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, cesium-137 memancarkan radiasi beta dan juga gamma yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Ya, jadi sinar radiasi itu biasanya dibagi ke 3 bagian ya. Untuk yang zat radioaktif biasanya ada sinar alfa, beta, sama gamma. Nah, yang paling berbahaya dari ketiga sinar ini adalah sinar gamma. Itu karena sinar gamma itu memiliki energi yang tinggi dan memiliki daya penetrasi atau daya tembus yang luar biasa juga. Jadi dia bisa menembus tembok gitu ya. Itu bisa ditembus kalau misalnya tembok tadi itu tidak dilapisi oleh material khusus lah. Gitu kayak misalnya kita bayangin sinar X. Nah, sinar X itu kan energinya tinggi dan bisa menembus kulit. Ya, jadi kulit itu bisa ditembus oleh sinar tersebut karena energinya tinggi dan daya tembusnya juga sangat luar biasa ya untuk deteksi ya. Sinar X itu sinar Rontgen. Nah, bayangin kalau misalnya sinar gamma ini menembus kulit kalian, ataupun DNA kalian juga bisa terganggu gara-gara ketika dilewati oleh sinar berenergi tinggi itu bisa merusak DNA tadi. Nah, kalau DNA udah rusak, itu bisa jadi sel kanker. Ya, jadi itu bahayanya dari sinar yang memiliki energi tinggi dan bisa menembus kulit atau menembus tubuh manusia. Ya. Jumlah yang tinggi. Nah, lalu bagaimana sifat cesium-137 ini? Kita ke grafis berikutnya. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyebut bahwa CS137 ini bersifat cair pada suhu ruangan tetapi mudah terikat dengan klorida, membentuk seperti bubuk. Sementara sifat lainnya ini mudah bergerak melalui udara, kemudian mudah larut dalam air, terikat kuat pada tanah maupun beton, namun juga tidak bergerak terlalu jauh di bawah permukaan. Nah, Ya, jadi bahayanya di situ ya. Jadi cesium ini bukan zat yang inert. Inert tuh kayak nggak bereaksi dengan zat lainnya, tapi zat yang bisa gitu terikat dengan zat lainnya. Misalnya kalau misalnya ke air,
ya dia bisa mengkontaminasi air, bisa terikat sama zat kimia yang ada di air. Nah, kalau di airnya ada makhluk hidup yang di sana kan, yang hidup di sana tuh kayak misalnya ikan, udang, kerang dan sebagainya itu mungkin bisa menyerap jadinya kan, karena dia bereaksi dan tinggal di dalam organisme tersebut. Kalau misalnya mencemari tanah si cesiumnya ini, nah itu bisa mempengaruhi tumbuhan yang ada di sekitarnya juga. Bayangin tumbuhan itu adalah tumbuhan yang kita konsumsi. Nah itu bisa masuk ke tubuh manusia juga karena dia tuh terikat gitu ya, bereaksi dengan zat kimia yang ada di lingkungan tersebut. Ya kalau misalnya dia nggak bereaksi, misalnya kayak gini, air sama minyak. Nah itu kan beda zatnya kan. Air sama minyak dikocok sekalipun dia tidak akan bersatu karena dia memiliki beda polar. Yang satunya polar dan yang satunya itu non polar. Nah kalau ini kan kita bisa lihat tuh ya, cesium ini bisa berikatan dengan zat kimia lainnya, termasuk nanti mungkin bisa masuk ke dalam organisme yang mengkonsumsi apa ya, cesium ini, yang hidup di sekitar zat cesium ini yang sudah tercemar lah. Itu berarti bahaya juga untuk manusia karena manusia itu hidup juga di lingkungan tersebut. Ya. Dampaknya bagi kesehatan manusia. Kita lihat ke grafis berikutnya pemirsa. Pada efek jangka pendek ini terjadi penurunan sel darah putih, kemudian sel darah merah dan juga trombosit, menimbulkan mual, muntah, kehilangan nafsu makan, bahkan tinja berdarah. Dan juga bisa membuat seseorang itu kebingungan, kesulitan berjalan, depresi hingga kejang-kejang. Sementara kalau kita lihat efek samping jangka panjangnya ini sangat berbahaya, bisa meningkatkan risiko leukemia, kanker tiroid, gangguan sistem imun, bisa juga menimbulkan luka radiasi, meningkatkan gangguan pada organ reproduksi, kelainan genetik hingga kerusakan sistem saraf. Jadi kita bisa lihat ya, dampak itu ada jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang jangka pendek itu kelihatannya kayak ini ya, gejala keracunan gitu ya kalau jangka pendeknya. Tapi kalau kita bisa lihat ya, jangka panjangnya itu bisa lebih berbahaya daripada jangka pendeknya. Karena tadi ya udah menghasilkan kanker, dan nggak cuma kanker bagi diri sendiri, tapi bisa mempengaruhi DNA untuk generasi selanjutnya. Karena itu kan bisa jadi genetik nih, diturunkan tuh. Misalnya nggak cuma sekarang, tapi nanti generasi selanjutnya akan merasakan dampak dari zat radioaktif ini. Mungkin jadi anaknya itu jadi kurang sempurna, jadi ada keterbelakangan mental, mungkin apa ya, cacat dan sebagainya. Itulah yang menjadi berbahaya zat radioaktif ini. Ya itu dampak masa depannya lah gitu. Nggak kita rasakan sekarang tapi nantinya gitu. Nah itu potensinya itu yang ingin kita hindari gitu. Jangan sampai ini berdampak nih, nggak cuma sekarang tapi nanti juga gitu. Karena itu bahayanya sangat luar biasa ya. Anak-anak serta ibu hamil itu masuk kelompok yang paling rentan karena sel tubuh mereka itu lebih sensitif terhadap mutasi genetik. Sementara apabila CS137 ini berkontak dengan kulit, maka efek yang langsung timbul itu meliputi ruam merah, kemudian juga gatal, bengkak, pembentukan lepuh, dan juga rambut maupun bulu itu rontok. Nah, lalu apa dampaknya terhadap lingkungan jika terkontaminasi cesium 137? Kita lihat. Jadi dampak lingkungan jika pencemaran itu terjadi pada tanah yang tercemar itu akan kehilangan kesuburan karena radioaktif itu dapat merusak struktur ekosistem. Jika kemudian mencemari air yang terkontaminasi itu berbahaya bagi biota akuatik. Jadi dapat menyebabkan kematian organisme kecil, memicu mutasi genetik pada ikan, serta mengganggu keseimbangan rantai makanan. Kita ke grafis berikutnya. Nah, jadi bagi ekosistem juga dia bisa berbahaya karena kan mempengaruhi tadi cara genetik. Nah kalau genetiknya udah berubah itu mungkin ikan yang awal sempurna bisa jadi cacat. Nah kalau udah cacat ya jadi ikannya nggak bisa bertahan hidup lagi gitu kan. Itu bisa mempengaruhi lingkungan ya, bisa berbahaya juga gitu buat si organismenya. Bahkan kalau organisme tersebut dikonsumsi oleh manusia, ya manusia akan mendapatkan setidaknya ya hasil yang sama gitu. Jadi manusia juga mungkin bisa cacat dari masalah seperti ini. Jadi setelah dikonsumsi nanti teresap oleh tubuh dan di dalam tubuh itu bisa beracun ya, bisa jadi kanker gitu. Lanjut dampak lingkungan yang ditimbulkan pada rantai makanan, pemirsa, bahwa cesium 137 ini dapat diserap oleh tanaman dan juga masuk ke dalam hewan ternak yang kemudian dikonsumsi oleh manusia sehingga menjadi bagian dari rantai makanan. Kerusakan ekosistem
Ini juga bisa karena paparan radioaktif itu dapat merusak berbagai komponen ekosistem, mempengaruhi keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Nah, jadi kita jangan sampai meremehkan satu sumber makanan. Misalnya satu rantai makanan doang nih, oh ini masalah ikan doang nih, atau masalah tumbuhan doang nih. Itu akan berdampak kepada manusia juga. Karena tadi ya rantai makanan. Ketika salah satunya itu teracuni, itu bisa naik ke rantai makanan berikutnya sampai mungkin ke manusia juga gitu kan. Makanya kita tuh harus menjaga lingkungan untuk menjaga kelestarian alam itu ya, supaya nggak ada yang putus tuh rantai makanannya. Kalau misalnya tuh rantai makanan itu beracun atau rusak, ya manusia mungkin bisa mendapatkan dampak yang sama juga gitu ya. Jadi mungkin jadi kesulitan mendapatkan makanan, ataupun kalau misalnya makanan jadi beracun ya manusia ikut merasakan dampak keracunan tersebut ya. Jadi itu rantai makanan, jadi kita selalu bergantung kepada alam. Nah, kita jangan sampai merusak alam seperti ya tadi ya, membuang besi sembarangan gitu, sehingga besi tadi bisa meracuni lingkungan yang ada di sekitarnya. Dari mana sebetulnya awal kasus ini terjadi di Indonesia? Jadi awalnya kasus ini mencuat Ya, ketika ekspor produk udang udang. beku dari PT BMS yang berada di kawasan Cikande itu diekspor ke Amerika Serikat dan terdeteksi oleh FDA di sana mengandung cesium 137. Nah, setelah itu dilakukanlah penyelidikan bersama oleh Bapeten, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan dan instansi terkait lainnya. Jadi benar-benar kecolongan ya di Indonesia. Jadi udang ini udah dijual ke pasar internasional, dari pasar internasional udah dibeli sama Amerika nih. Nah, Amerika udah ngecek, wah kok ada zat radioaktifnya. Jadi di Indonesia itu bisa diloloskan, tapi di Amerika itu kedeteksi. Nah, ini mungkin yang jadi evaluasi juga ya bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan udang ekspor yang dijual di dunia internasional. Karena ini bisa mencoreng nama baik dari udang ekspor Indonesia. Karena itu salah satu komoditi yang sangat menguntungkan lah. Kalau misalnya tidak dijaga dengan baik, itu mungkin bisa tercoreng reputasinya dan membuat udang-udang asal Indonesia itu juga terpengaruhi dan tidak laku di pasar internasional gitu kan. Jadi emang ini jadi catatan penting gitu ya untuk mengawasi komoditas yang diekspor gitu, apalagi untuk konsumsi domestik juga. Jadi jangan sampai yang di luar negeri saja yang diutamakan, tapi di Indonesia juga harus diamankan juga. Jangan sampai ada yang terkontaminasi zat-zat yang berbahaya termasuk cesium 137 ini. Material logam bekas scrap metal yang terindikasi itu mengandung CS137 di penampungan besi di sekitar wilayah Besi industri bekas tersebut. berarti ya. Nah, setelah diselidiki lagi, ternyata ditemukan itu total ada 32 titik dan sebanyak 10 titik diantaranya itu berada di luar kawasan industri. Sementara 22 titik lainnya itu berada di area industri Cikande yang itu adalah terkontaminasi fasilitasnya seperti generator di pabrik ataupun juga di storage milik pabrik. Lalu apa langkah? Jadi bayangin ya, ada 32 titik. Berarti kan bukan kejadian kemarin gitu. Jadi benar-benar mungkin udah berapa bulan di sana, mungkin tahunan gitu. Baru ketika udah tercemar lingkungannya, itu baru ya pemerintah beraksi bergerak cepat gitu. Tunggu masanya viral, tunggu masanya membesar, tunggu ribut dulu baru ditangani dengan baik gitu. Harusnya kan dari awal, harusnya kalau misalnya bisa dicegah nih, oh, siapa nih yang mesen uh, scrap metalnya, besi bekasnya siapa nih, kalau misalnya pembuangannya tepat, diolah dengan baik, dekontaminasi itu mungkin tidak perlu dilakukan karena kan bisa dicegah dengan pengawasan yang ketat tadi itu kan. Mungkin anak-anak ada pengawasan yang kurang, akhirnya bisa terjadi kejadian seperti ini yang dampaknya mungkin akan dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar tempat tersebut gitu kan. Kasihan juga misalnya ada di dekat desanya mungkin harus diisolasi, orangnya harus diobatin dan sebagainya. Jadi itu kan menjadi masalah yang besar dan merugikan bagi orang yang tinggal di sana gitu kan. Yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk mengatasi temuan radioaktif cesium 137. Kita lihat mirsa. Nah, jadi pemerintah Indonesia ini melalui berbagai lembaga telah dan juga sedang melakukan langkah-langkah. Di antaranya adalah pemerintah menetapkan kawasan Cikande itu sebagai kejadian khusus radiasi CS137 agar penanganannya itu dilakukan dengan tindakan darurat dan prioritas. Kita ke grafis berikutnya.
Ya, harus cepat Nah, kemudian ditangani. melakukan dekontaminasi dan pemindahan material yang terkontaminasi. Jadi material scrap metal yang sudah terkontaminasi itu diamankan dan juga dipindahkan ke fasilitas penyimpanan antara atau interim storage yang aman. Tuh, langsung Dan disimpan. kemudian tanah yang terkontaminasi itu juga digali pada lapisan tertentu sekitar 20 sampai dengan 30 cm dan juga serpihan radioaktifnya itu diangkat. Nah, kemudian Langsung dipindahkan. pembatasan area dan juga pengawasan ketat di mana zona aman itu sudah ditentukan, perimeter keamanan itu dipasang dan juga akses Langsung publik diisolasi dibatasi ke juga. area dengan laju radiasi tinggi. Jadi pemantauan radiasi itu juga dilakukan secara terus-menerus mirsa di area terdampak dan sekitarnya. Nah, pemerintah juga melakukan koordinasi antar lembaga dan juga penegakan hukum. Jadi Gabungan Bapeten, berapa kemudian Kementerian Lingkungan lembaga ya. Hidup, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, Polri dan instansi terkait itu bekerja sama dalam penyelidikan, pengamanan dan juga tindak lanjut. Jadi polisi ikut dilibatkan untuk menyelidiki impor ilegal scrap metal atau pelanggaran yang menyebabkan kontaminasi itu terjadi. Kita ke grafis berikutnya. Kemudian pemerintah juga melakukan regulasi dan pembatasan impor. Jadi pemerintah itu menghentikan izin rekomendasi impor scrap metal. Tujuannya adalah agar mengurangi risiko masuknya material radioaktif ke Indonesia. Dan juga tentunya penguatan Diperketat lagi regulasi berarti ya. pengawasan bahan radioaktif termasuk larangan menjual ataupun memperdagangkan isotop radioaktif tanpa izin. Nah, berikutnya pemerintah juga melakukan komunikasi publik dan juga edukasi. Jadi pemerintah dan instansi terkait itu menginformasikan Sosialisasi. kepada khususnya ini adalah masyarakat mengenai status kontaminasi, wilayah aman dan tindakan pencegahan. Jadi edukasi terhadap warga sekitar itu agar tidak menyentuh atau membawa material mencurigakan, melaporkan serpihan dan juga tentunya dilarang untuk mengakses area yang terlarang. Nah, kemudian Jadi kayak udah kejadian nih, udah ada kontaminasi, udah ada apa ya, keracunan dan mungkin sebagainya, itu baru akhirnya ditangani dengan sangat baik ya. Harusnya kalau misal dari awal bisa dicegah, ini kita tidak perlu menangani hal-hal seperti ini. Bayangin mungkin ada puluhan ataupun ratusan orang yang terdampak dari kejadian seperti ini. Gitu kan, karena ini udah sampai bukan masalah Indonesia lagi, karena udah sampai ke ekspor juga gitu kan, udah masalah ke internasional juga. Ini harus ada orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini, karena kan besi-besi tadi ya, besi bekas tadi, scrap metal tadi itu nggak tiba-tiba muncul gitu kan di tempat itu, pasti ada orang yang ngebeli besinya, ada yang ngebawanya, ada yang ngebuangnya. Nah itu harus diselidiki dengan baik, siapa nih yang harus bertanggung jawab ya. Jangan sampai dibiarkan. Kalau misalnya dibiarkan, nanti mungkin ada kejadian-kejadian berikutnya yang lebih parah daripada kejadian seperti ini ya. Jadi harus diberi pelajaran pada orang-orang yang bertanggung jawab. secara jangka panjang dan juga rehabilitasi lingkungan. Setelah dekontaminasi dilakukan dalam tahap awal, kemudian pemantauan selama bertahun-tahun itu akan dibutuhkan untuk memastikan bahwa kontaminasi tidak residual. Dan rehabilitasi lingkungan berupa rekayasa tanah, Dipantau kemudian berarti ya. pengurusan vegetasi agar ekosistem itu dapat pulih. Nah, berikutnya pemerintah itu harus melakukan evaluasi dan audit impor bahan berisiko. Jadi pemerintah akan memperketat prosedur audit, inspeksi dan juga regulasi terhadap impor bahan logam bekas atau scrap agar memastikan tidak ada lagi bahan radioaktif tersembunyi itu masuk di wilayah khususnya adalah kawasan industri Cikande di Serang, Banten. Ya, kecolongan berarti ya Dan demikianlah pemerintahnya At Large ya. untuk kali ini. Usai jeda kami akan kembali diantaranya dengan informasi bagaimana Nah, jadi itu ya mungkin yang bisa kita pelajari berita ini ya. Jadi itu ya dampak dari cesium 137 itu ternyata memiliki dampak yang sangat besar. Karena tadi dia itu zat yang berbahaya, terus dia itu bisa mengkontaminasi tempat itu bisa sampai puluhan sampai ratusan tahun. Itu kan berarti sangat berbahaya sekali. Yang paling dirugikan dari kejadian seperti ini adalah rakyat yang tinggal di sana. Jadi masyarakat yang tinggal tuh dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba harus mungkin dikasih obat, terus harus diisolasi daerahnya, harus terdampak dari masalah seperti ini. Yang kejadian itu kok kalau nggak salah bisa dicegah gitu kan. Kalau pengawasannya ketat, ya dari pendataan misalnya besi masuk dari mana nih, itu bisa dicatat ya, siapa yang ngebelinya, siapa yang ngebuangnya dan sebagainya. Itu harusnya bisa dicegah kejadian seperti ini. Kan kalau misalnya udah kejadian itu sangat sulit untuk diatasi akhirnya kan. Harus tadi kan direhabilitasi, dekontaminasi, terus ngasih obat ke masyarakat, sosialisasi sebagainya, dan akhirnya ribut juga kan satu apa ya, tempat itu gitu, khususnya di Cikande ya.
Jadi itu yang jadi masalah. Kalau misalnya nggak ditangani dari awal, api itu akan membesar. Kalau api udah membesar, itu sangat sulit untuk dipadamkan. Ya mungkin itu jadi pelajaran ataupun evaluasi juga untuk pemerintah untuk mencegah hal-hal seperti ini untuk tidak terjadi di masa yang akan datang. Ya mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.